Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 jam 2.24 siang. Pada siang hari ini kita bertemu dengan tamu yang istimewa buat kami, yang terhormat Bapak Bambang Riyadi Sugomo. Ini Bapak Bambang Riyadi Sugomo ini orang penting, istimewa, apalagi zaman Orde Baru ini. Beliau dalam hal ini hadir dalam rangka fakta saksi sejarah terkait dengan pelaksanaan SEA Games ke-19 tahun 1997 di Jakarta. Jadi beliau ini sebagai ketua harian konsorsium, juga sebagai panitia Pak ya dari pelaksanaan SEA Games. Selamat siang Pak Bambang juga, ini Pak Bambang juga. Ini alhamdulillah Bapak bisa hadir Pak. Dalam hal ini Bapak ini kan sebagai saksi pelaku sejarah ya Pak ya, sebagai saksi kemarin juga sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah di bawah sumpah menerangkan banyak fakta kejadian terkait dengan SEA Games ke-19. Nah, di sini Pak yang ingin kami tanyakan ini yang pokok adalah berkaitan dengan fakta yang terjadi sejarah, bukan fakta yang terkait dengan masalah politisnya atau masalah hukumnya atau masalah apapun, dan bukan sesuatu yang direkayasa, memang sesuatu yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan karena di saat ini kami juga banyak bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi terkait dengan masalah SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta. Sebenarnya Pak, pada waktu itu SEA Games ke-19 tahun 97 itu sebetulnya memang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia sebagai tuan rumah, atau bagaimana Pak pada saat itu? Berita ini pun sebetulnya saya baru dapat berita dari Saudara Enggar, yang kebetulan saya berteman dengan Saudara Enggar, bahwa karena ketidakmampuan Brunei untuk melaksanakan dengan waktu yang mendesak, sehingga beliau Brunei, pemerintah Brunei minta Indonesia untuk sebagai pengganti pelaksana daripada SEA Games ini. Oh, berarti SEA Games ke-19 tahun 97 itu sejatinya yang menjadi tuan rumah adalah Brunei Darussalam. Terus Indonesia mengambil alih gitu karena posisi Indonesia bukan kita mengambil alih, tapi atas permintaan dari Brunei sendiri karena ketidaksiapan Brunei untuk melaksanakan event ini. Terus tadi hubungannya dengan Pak Enggar bagaimana Pak? Apakah ada koordinasi dengan KONI, Kemenpora atau bagaimana? Mungkin begini ya, karena ada beberapa rekan-rekan dari Pak Enggar yang kebetulan ada komunikasi dengan KONI, kemudian menawarkan ke Pak Enggar untuk duduk sebagai panitia pelaksana di dalam SEA Games ini. Oh, berarti Pak Enggar itu memiliki hubungan dengan KONI pada waktu itu dan Pak Aino Isman waktu itu Pak. Iya. Oh, sehingga Bapak ditarari untuk bisa membantu konsorsium. Berarti sebelumnya sudah ada sebetulnya saya bukan ditawari, tapi Pak Enggar itu minta sebetulnya melalui saya untuk bicara dengan Mas Bambang Tri. Pak Bambang Triatmojo. Ya, untuk bicara dengan Mas Bambang Tri untuk mau nggak Mas Bambang ditawarin untuk jadi ketua panitia di panitia SEA Games. Untuk SEA Games 19 tahun 97 itu karena mendadak. Apakah sebelumnya Indonesia juga sudah punya budget khusus Pak, alokasi dalam APBN terkait dengan biaya penyelenggaraan SEA Games itu atau bagaimana? Nggak ada, kita nggak ada budget karena pemerintah juga tidak mempersiapkan di dalam APBN itu sendiri. Oh, berarti jadi karena mendadak itu Pak ya? Semua itu mendadak, kemudian ditawarkan kepada pihak swasta sebagai pelaksana. Tentunya dengan budget yang sudah disepakati pada waktu itu sekitar 70. Kemudian yang saya sampaikan masalah ini ke Mas Bambang Tri mau nggak untuk membantu istilahnya pemerintah melaksanakan event ini. Budgetnya saya sampaikan 70M, kemudian disanggupi oleh beliau. Oh, berarti pada waktu itu pemerintah karena sebagai pengganti Brunei tidak memiliki budget dalam APBN untuk penyelenggaraan itu. Kalau duit mungkin pemerintah punya, tapi budgetnya dalam APBN. Tapi dalam hal ini kan perlu dialokasikan karena mendadak jadi tidak siap, sehingga membutuhkan pihak swasta untuk membantu pendanaannya. Nah, pada waktu itu kan Mas Bambang quote unquote
ada perusahaan yang istilahnya bisa mendukung dan sebagai kegiatan- putra presiden kegiatannya. pada Iya. saat itu ya Pak ya, jadi bisa membantu mengumpulkan dana. Ya. Terus terkait dengan tadi Pak, berarti Pak Enggar meminta Bapak karena dekat dengan Pak Bambang Tri untuk bisa menjadi ketua umum konsorsium untuk Ya. mengumpulkan dana membantu penyelenggaraan SEA Games. Nah, uang 70 miliar itu sendiri Pak, jadi kok ada, saya kalau melihat kan ada pada waktu itu di tanggal 13 Maret tahun 96 itu ada surat dari konsorsium nomor 002 garing KP garing SEK garing Romawi 3 garing 96, di mana di situ Pak Bambang Tri sudah sebagai koordinator di tanggal 13 Maret ya Pak ya 96 itu ada kesediaan menjadi konsorsium yang menyediakan mencarikan dana untuk Ya. pemerintah sebesar maksimal 70 miliar. 70. Berarti angka 70 miliar itu dari KONI dan dari KONI. konsorsium. Iya. Dan kedudukan Pak Bambang Tri itu karena diminta oleh Pak Enggar melalui Bapak pada Ya. waktu itu. Oke. Nah, setelah Pak Bambang Tri mengeluarkan kesediaan 70 miliar itu, kemudian baru tanggal 11 Juni tahun 96 Pak Soeharto mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 96 ya Pak ya. Iya. Berarti duluan kesediaannya dulu Kesediaan sudah fix dulu. 70 miliar, baru Belum Pak ada, Harto baru mengeluarkan ada Impres. Impresnya. Di mana di situ menunjuk ada pihak swasta yang membantu penyelenggaraan. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Setelah itu baru ada keputusan Menko Kesra nomor 14 garing keputusan garing Menko garing Kesra garing 7 Romawi 7 garing 96 tanggal 1 Juli 96 yang dimana di dalamnya merujuk kepada surat yang tadi diberikan konsorsium di tanggal 13 Maret 96 ya Pak ya, bahwa konsorsium akan memberikan bantuan membantu mengumpulkan dana sebesar Melaksanakan. maksimal Dengan 70 miliar maksimal 70 maksimal ya Pak ya. Terus ketika proses berjalan Pak, dana 70 miliar itu digunakan untuk apa Pak? Dana 70 miliar itu semua digunakan untuk persiapan juga, untuk persiapan. Dan dana itu sudah dikumpulkan oleh Iya. oleh konsorsium kita ya. Setelah kumpul diberikan kemana? Langsung kita berikan kepada KONI sebagai KONI, pengguna langsung. sebagai pengguna langsung. Sebagai pengguna langsung kita berikan dananya itu. Kemudian perjalanan selanjutnya itu ada tambahan tetek mengai perlu adanya pusat pemusatan latihan untuk atlet-atlet, Pembinaan atlet dan pembinaan atlet dan lain sebagainya, termasuk perbaikan stadion, terutama stadion hoki yang sama sekali tidak layak untuk dipakai untuk pertandingan. Itu kita ganti semua. Nah, itu disitulah ada additional cost. Additional cost ini yang istilahnya pada waktu itu kita tidak tahu sampai seberapa. Kemudian atas ide kita panitia, kita minta bantuan pemerintah. Belum minta bantuan uangnya, tapi kita minta bantuan istilahnya pada waktu kita mengedarkan voucher. Voucher itu yang melakukan collection voucher itu PLN dan Telkom. Kita sama sekali tidak melakukan collection voucher. Voucher itu langsung dikolek oleh PLN dan oleh Telkomsel. Tapi sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dana yang terkumpul melalui Telkomsel maupun PLN itu tetap belum mencukupi kebutuhan dana keseluruhan untuk terselenggaranya dan pemusatan latihan daripada atlet-atlet. berarti sebelumnya gini ya Pak ya. Pada waktu konsorsium itu menyanggupi 70 miliar, sebetulnya keuntungan dari konsorsium itu sebetulnya dijanjikan oleh pemerintah melalui voucher itu kan Iya. Pak ya. Melalui voucher dari Telkomsel Iya. dan melalui PLN. Iya. Tapi ternyata voucher itu tidak berlangsung Iya. berjalan dengan baik. Tapi Nah, tetap ternyata sampai pemerintah- batas waktu yang sudah diberikan oleh pemerintah, ternyata dana itu tidak mencukupi, bahkan kurang. bahkan masih kurang gitu loh. Terus ada sebelumnya Pak, sebelum kita membicarakan lebih dalam mengenai pendanaan, Bapak sebagai ketua harian pada waktu itu berdasarkan surat Pak Bambang Tri sebagai ketua konsorsium di tanggal 5 Agustus tahun 96. Kan Bapak diangkat sebagai ketua harian konsorsium. Pada waktu itu setelah itu di tanggal 14 Oktober 1996 Bapak sebagai ketua harian yang mana pada waktu itu hubungannya apa Pak? Yang pertama ada MOU dengan KONI, dengan Pak Mismoyo. Terus yang kedua adalah adanya PT Tata Insani Mukti yang dikatakan dalam MOU itu sebagai pelaksana dari konsorsium. Itu bagaimana Pak? Begini,
konsorsium itu bukan entitas, Ya. entitas usaha. Bukan subjek hukum gitu Ya, bukan subjek hukum di dalam sini. konsorsium ya. Diperlukan subjek hukum, Ya. terutama untuk melakukan collection pajak, Ya. terutama untuk istilahnya, karena akhirnya akan dipertanyakan konsorsium siapa yang akan bertanggung jawab nantinya. Oleh sebab itu kemudian kita usulkan adanya PT, Oke. perusahaan yang subjek hukum, untuk istilahnya kita Kendaraan ya Pak ya. sebagai kendaraan untuk mengumpulkan dana. Dari situ baru kemudian kita berikan kepada PT itu yang mempersiapkan Bapak atau siapa? PT Tata Insani Mukti, itu semua yang mempersiapkan ya enggak? Pak Enggar Iya, yang mempersiapkan PT Tata Insani Iya. Mukti. Ya. Sehingga Bapak bersama Pak Enggar sudah mempersiapkan Dan itu. kita berkantor pun di Jalan Angkuh, ada kantornya Pak Enggar. Di Jalan Hang Tuah itu kantor Pak Enggar ya Iya. Tata Insani. Terus Pak Bambang itu dimasukkan di dalam PT Tata Insani Mukti Pak? Di dalam catatan itu dimasukkan sebagai komisaris. Komisaris. Iya. Komisaris Tapi, utama iya. atau komisaris Komisaris utama ya. Untuk sahamnya bagaimana Pak? Apakah Pak Bambang itu Pak Menteri setelah saya baca-baca di dalam sertifikat perusahaan Tata Insani, ternyata Pak Mas Bambang nggak ada. tidak ada saham di situ? Kalau kembali kepada MOU tadi, Jadi berarti benar. keberadaan Mas Bambang di situ hanya sebagai komisaris yang diangkat aja. Tapi kembali kepada MOU tadi Pak, berarti MOU itu ada benar ya Pak? Iya. Bapak sebagai direktur utama PT Tata Insani Mukti membuat MOU dengan Ketua KONI Bapak Ketua Wisnu KONI, pada waktu iya. itu, sebagai pelaksanaan dari Inpres dan peraturan menteri tadi ya, keputusan menteri tadi Pak Iya. ya. Itu berjalan ya Pak ya. Sehingga kan dikatakan di situ pelaksananya memang PT Tata Insani Mukti. Oke Pak. Setelah proses berjalan, tadi kembali pada uang kekurangan yang 35 miliar. Itu yang menyatakan ada kurang uang 35 miliar untuk pembinaan atlet itu dari mana Pak kok muncul 35 miliar? Bukan jumlahnya yang angka 35, tapi ada kekurangan. Oh, Ini yang bukan. disampaikan oleh kita sampaikan kepada Mas Bambang bahwa kita perlu dipinjamkan dana bantuan. 25 Kita miliar. sampaikan sama Mas Bambang bicara sama Bapak kebetulan pada waktu itu. Bicara Harto, kemudian Pak Harto. hanya dialokasikan 35. Itu yang disiapkan. Jadi Lalu bukan kita yang Harto, minta. Pak Harto mengeluarkan waktu itu mengeluarkan kepres Pak ya. Ya, Untuk isinya kepresnya itu adalah pinjaman kepada konsorsium Konsorsium. mitra penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 97 sebesar sebesar 35 35 miliar dengan jangka waktu tahun 1 tahun itu Iya. dari tanggal 8 Oktober sampai 97 sampai 8 Oktober 98 bunga 15% setahun. ya. Itu dana itu oleh Seknek diperoleh dari mana Pak sebetulnya? Sepengetahuan saya dan menurut informasi dari saya sendiri sudah sampaikan pada waktu itu oleh Mas Bambang, Mas Bambang Rengek ya, yang Pak Bambang Seknek ya. bahwa ini dana reboisasi yang disalurkan melalui Seknek untuk dipinjamkan kepada kita. Jadi itu dana reboisasi sebetulnya dari kehutanan. Jadi dana itu dikeluarkan melalui kepres, lalu kepres itu mengamanatkan untuk membuat perjanjian Ya. utang-utang. Berarti sebetulnya tujuan adanya kepres pinjaman uang itu untuk kepentingan SEA Games ya Pak? Iya. Bukan untuk kepentingan konsorsium atau pribadi malah bukan ya Pak ya? Karena begini ya, dari jumlah yang sudah ditetapkan yang tadinya 70M, kemudian ada tambahan bantuan dari pemerintah, dari dana reboisasi itu, yang disalurkan oleh Seknek itu baru jumlahnya baru 105. Penggunaan dana yang sudah diaudit oleh KPMG kita itu 150 lebih. Kan kita harus masih nyari tambahan, gitu loh. Jadi kita masih berusaha untuk menutup seluruh biaya-biaya itu. Menarik berarti Pak, berarti alokasi yang diminta oleh KONI maupun Kemenpora sebetulnya hanya 70 miliar. 70. Ternyata ada permintaan pembinaan atlet membengkak menjadi pertambahannya 35 miliar, jadi Iya. 105 miliar. 105. Padahal berdasarkan hasil audit setelah selesai, ternyata pembiayaan 150 lebih. Dan itu diaudit oleh KPMG gitu. Nah, pada waktu proses teknisnya Pak, pinjaman itu diberikan oleh pemerintah melalui transfer, cek atau cash atau apa Pak pada waktu itu? Oleh Diserahkan Seknek kepada diberikan siapa? oleh Seknek diberikan melalui cash. Cash. Cek Cek. cash.
Oh, berarti pada waktu dari Seknek ada yang mewakili, Ya. lalu dari Enggak, pihak saya mengambil bersama-sama Mas Bambang tanda tangan di situ. Ngambil Oh ya, berarti dari pihak Seknek itu ada pihaknya Pak Bambang tadi juga namanya, dari pihak konsorsium diwakili oleh Pak Bambang Saya, dan Pak Bambang juga dan saya. dalam kapasitas sebagai ketua umum konsorsium dan ketua harian gitu Ketua Pak. harian. Itu uang apa cek diterima Bapak. Setelah diterima oleh Bapak dan Pak Bambang Tri, cek itu diberikan kepada siapa atau digunakan untuk langsung untuk SEA Games atau apa? Belum, kita berikan langsung ke KONI. Oh, berarti cek itu Bapak terima dari Seknek, langsung Bapak berikan ke KONI. Iya. Nanti yang mencairkan juga KONI. Ya KONI sih. Untuk kepentingan SEA Games. Iya. Oh, iya, berarti Bapak pada waktu itu betul-betul mengetahui bahwa uang itu memang benar-benar digunakan untuk kepentingan SEA Games ke-19 gitu Pak ya. Nah, setelah berjalannya waktu tadi kan Bapak sampaikan tadi sudah dilakukan audit. Ternyata dilakukan audit, ternyata proses SEA Games ini dananya menjadi 156 miliar. Itu kan tadi 70 miliar yang disanggupi Pak. Lalu ada 35 miliar. Nah, ini ada kelebihan nih Pak dari 150. Itu dananya siapa Pak? Dana dari kita pribadi lah akhirnya. Nah, kalau merujuk kepada ini Pak, kan Pak Bambang Tri sudah melakukan upaya hukum ini Pak, menggugat PT Tata Insani Mukti terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dan tanggung jawab uangnya. Itu Pak Bambang Tri sendiri yang mengeluarkan kekurangannya itu atau bersama dengan Bapak? Saya bersama-sama saya. Bersama dengan Bapak, berarti kelebihan dana dari 156 miliar itu yang menanggung adalah Pak Bambang Tri dengan Bapak. Iya. Gitu ya, proses perjalanan itu sudah dikeluarkan audit ya Pak ya. Setelah selesai dilakukan audit, ini kan ada persoalan nih Pak terkait dengan hutang tadi. 8 Oktober 1997, jangka waktunya hingga 8 Oktober 1998. Nah, di tengah-tengah situ Pak, sebelum perjanjian ini berakhir, ini kan ada suatu gejolak politik Pak, di mana 20 Mei 1998, Pak Harto lengser. Itu ada pengaruhnya nggak Pak terhadap perjanjian ini? Kita pikir sebenarnya nggak ada pengaruhnya karena misi kita kan jelas, kita mensukseskan Untuk negara, kepentingan negara, kepentingan sukseskan negara. SEA Games. Pada waktu itu kan sebenarnya Ada komitmen juga. karena ada jatuh temponya. Sebelum itu jatuh tempo kita secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan. Di antaranya pertemuan-pertemuan itu adalah dengan Menpora pada waktu itu Pak Agung Laksono, kemudian Pak Darmin Nasution. Waktu itu belum jadi menteri, tapi ada waktu itu kedudukan beliau masih di Senopati sebagai apa, sebagai lupa saya sebagai dirjen apa di situ. Kemudian kita pun mengadakan pertemuan secara maraton dengan Ibu Siti Joro pada waktu melakukan bahwa kita melakukan manipulasi di masalah laporan auditing kita buktikan aja sedikit. Makanya pada waktu itu Ibu Siti Joro bersama Pak Teten Mas Duki itu hadir di tempatnya Pak Agung Laksono, kantor Menpora, untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan auditing itu sesuai fakta yang ada gitu. Nah, terkait dengan pinjaman yang 35 miliar tadi Pak, itu sebetulnya apakah ada komitmen dengan pemerintah Pak? Apakah itu nanti setelah SEA Games dikembalikan atau itu dilakukan menjadi konversi menjadi apa atau apa gitu Pak? Enggak, sebetulnya kita tahu bahwa itu harus dikembalikan dan pertama kali kita tanda tangan. Tapi kan habis itu kan sudah nggak ada, kita sudah tidak diberikan fasilitas apa-apa gitu. Sedangkan dari hasil auditing kita juga sudah menambah aset-aset kita juga sudah kita istilahnya kita masukin di situ untuk menutup kekurangan itu. Jadi selama perjalanan waktu sebelum sampai pada waktunya untuk kita mengembalikan, kita melakukan pertemuan intensif dengan istilahnya kita minta itu di-clearkan gitu masalah pinjaman 35 gitu. Kita minta diputihkan gitu. Minta diputihkan. Tentang dulu Bapak pernah bicara ada komitmen menjadi bantuan presiden atau apa Ya. Itu gimana Pak? Ya dasarnya itu karena kita juga mengeluarkan dana pribadi, ya kita minta lah pemerintah sama sekali tidak ikut
hanya membiayai sebesar 35, kemudian kita minta, masa kita mesti mengembalikan gitu loh. Ini di tahun 98, di tanggal 12 Mei tahun 98, ada laporan dari PT Tata Insani Mukti, Bapak sebagai Ketua Harian, dengan nomor surat 60 garing KPSEAG garing 5 garing 98, itu tentang laporan proses pelaksanaan SEA Games ini Pak, berarti di tanggal 12 Mei 98 ya Pak ya, kepada Seknek terhadap penggunaan dana itu berarti Pak ya? Iya, penggunaan dana, dan laporan itu bukan hanya kepada Seknek, tapi kita sampaikan juga kepada Menpora pada waktu itu. Terkait dengan adanya laporan penyelesaian di tanggal 3 Februari tahun 99 itu Pak ya. Itu juga dilakukan Bapak sebagai Ketua Harian yang melaporkan ya Pak ya. Nah, kalau ini Pak, ada rapat kesimpulan dari Komisi 7 DPR RI pada waktu itu di tanggal 12 Juli tahun 1999. Itu antara DPR Komisi 7 dengan Menpora. Nah, itu di situ Bapak hadir nggak? Saya tidak hadir di situ. Yang hadir pada waktu itu Pak Enggar. Oh, Pak Enggar yang hadir Pak ya. Jadi kenapa itu diadakan rapat dengan Komisi 7 yang diprakarsai oleh Menpora? Itu sebenarnya itu rapat interdep. Oh gitu. Rapat antar departemen gitu Pak ya. Rapat antar departemen, antara kehutanan yang punya duit. Kan ini duit tetap aja sebenarnya kan dari kehutanan. Seknek kan hanya menyalurkan aja, gitu. Jadi di situ ada hadir juga dari kehutanan, kemudian dari Seknek, kemudian Menpora sendiri juga ada. Nah kita di situ sebenarnya sudah dari putusan yang dikeluarkan dari Komisi 7 sudah jelas untuk diselesaikan antar interdep gitu. Antar interdep Pak ya. Di situ kan di dalam hasil putusan rapat Komisi 7 itu Pak, itu di dalam ada dua bagian penting yang ingin saya tanyakan Pak. Di sini terkait dengan di dalam hasil rapat keputusan kesimpulan rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga masa persidangan 4 tahun sidang 1998-1999 tanggal 12 Juli tahun 99. Ini ada yang menarik, ada di angka 2, ada 2 poin penting. Yang pertama adalah dikatakan tentang pinjaman konsorsium kepada pemerintah agar segera diselesaikan dengan berpedoman pada pembentukan konsorsium yang merujuk Inpres nomor 5 tahun 96 serta keputusan Menko Kesra nomor 14 Menko Kesra 7 Romawi tahun 96 dan juga landasan pertimbangan-pertimbangan pemerintah pada saat pembentukan konsorsium. Berarti itu sebetulnya Komisi 7 itu merujuk lagi kepada Inpres pembentukan salah satunya konsorsium swasta ya Pak ya. Dan kembali kepada keputusan Menko Kesra berarti kepada masalah maksimal 70 miliar itu berarti ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, ini intern pemerintah dalam hal ini institusi sekretariat negara dengan Departemen Kehutanan diharapkan bisa diselesaikan dengan konsolidasi keuangan internal antar instansi pemerintah. Berarti ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa dana dari Seknek itu digunakan oleh dari Departemen Kehutanan itu Pak maksudnya Pak ya. Berarti ya. Nah, setelah itu Pak, laporan-laporan yang diberikan oleh PT Tata Insani Mukti melalui Bapak sebagai Ketua Harian, itu apakah ada tanggapan? Kok saya lihat kok laporan pertanggungjawabannya itu sampai era Presiden Gus Dur, era Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, sampai era Sekretaris Negaranya Pak Yusril, itu apakah ada tanggapan Pak terkait dengan proses pelaksanaan SEA Games? Selama proses itu nggak ada tanggapan. Padahal kan ini kan kepentingan negara dan Indonesia ini menjadi juara umum kan Pak? Ya mungkin pada waktu itu negara masih punya duit. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang Pak, ini terkait dengan masalah yang terjadi sekarang. Baru di tahun 2017-nya ada tagihan gitu. Terus ini kan menurut Bapak ini tagihan semestinya ini yang bertanggung jawab siapa Pak kalau menurut Bapak pribadi? Dan terkait dengan masalah upaya yang dilakukan Pak Bambang Menteri, karena Pak Bambang Menteri kan waktu itu kan setahu saya juga memang niatnya sebagai putra presiden ingin membantu negara untuk bisa melaksanakan event kepentingan negara ya Pak ini. Itu gimana menurut Bapak? Karena SEA Games ini kan bukan kepentingan pribadi atau kelompok, Pak, ini kan kepentingan negara ya Pak. Kalau kita bicara de facto, Pak, kita tanda tangan, kita dikasih waktu untuk mengembalikan pinjaman. Tapi kalau kita bicara masalah kebijakan,
sama sekali pemerintah negara tidak mengeluarkan dana 1 sen pun. Berbeda sama SEA Games yang lain ya Pak ya? SEA Games yang Whatever, lain, Pak. Saya nggak mau bagaimana, Pak? membandingkan yang itu. Tapi yang kita minta pada waktu itu, selama pergantian presiden berapa kali itu, kita sudah minta untuk itu dibuktikan. Istilahnya, fair lah kita. Ini pemerintah sama sekali tidak ngucurin dana, masa 35M aja nggak mau. SEA Games yang lain memang dialokasikan dana ya Pak ya untuk itu ya? Semua event-event olahraga ada alokasi dana dari pemerintah. Karena kepentingan negara ya Pak. Ada nggak Pak SEA Games lain yang pakai impres sehingga untuk mencarikan dana? Ya ada hanya ini, karena kita menggantikan Brunei. Coba kalau kita nggak menggantikan Brunei kan kita nggak ikut keseret-seret begitu masalah ini gitu. Yang kita minta kan adalah kebijakan. Walaupun faktanya itu kita harus mengembalikan. Tapi kan kita minta kebijakan dan pemerintah. Ini kan juga bukan uang pemerintah. Ini kan uang regulasi, uang dari perusahaan. Uang perusahaan yang kemudian yang dititipkan di kehutanan untuk dana regulasi disalurkan melalui seknek. Gitu loh. Jadi sebetulnya uang siapa ini? Uang yang punya hak kehutanan, yang punya hak kehutanan yang kebetulan dititipkan oleh ke Departemen Kehutanan, bukan uang pemerintah. Gitu ya. Kita minta kebijakan bahwa 35 itu tolong dibantu kita lah, untuk bantu kita. Kita udah kobol-kobol. Karena faktanya Pak Iya, tidak kobol-kobol. keluar duit gitu ya Pak ya. Malah tombok tadi. Ya nambah. Tapi sebetulnya ada dari menjadi konsorsium swasta itu sebenarnya ada keuntungan yang diharapkan dari voucher tadi, penjualan voucher tadi Pak ya sebetulnya. Semuanya kalau saya bicara bohong kalau saya ngomong saya nggak nyari untung di situ. Semua juga nyari untung Pak. Tapi kan kita bicara dapat untung nggak Pak? Nggak dapat untung Pak. Malah Berarti buntung, harapannya jadi panitia SEA Games dan konsorsium harusnya dapat untung harapannya, tapi malah buntung. Ya. Malah tadi laporan keuangannya 156, tadi malah tombok. kehilangan aset macam-macam kan. Oh Bapak kehilangan aset menahan Ya bukan saya aja Pak Bambang juga kehilangan macam-macam kan. untuk kepentingan negara. Yang diharapkan tadinya istilahnya bisa balik gitu loh dengan event ini gitu loh. Berarti pertanyaan saya ini Pak, pertama tadi seharusnya untuk masalah jika memang ada masalah hutang ini sebetulnya diarahkannya yang formil kepada siapa? Apakah kepada masing-masing pribadi? Apakah kepada PT Tata Insani dan pemegang sahamnya? Yang kedua terkait dengan masalah adanya hutang ini, kalau memang ada tagihan dari pemerintah, itu kalau membayar itu apakah memang pengen bayar atau memang kalau bayar malah jadi nggak adil Gini, atau gimana? Kalau soal tagihan, kita bicara konsorsium. Konsorsium itu siapa sih? Ya, Tata Insani sama KONI kan? ya. Sama ada mungkin ada timnya dari Menteri Pemuda Olahraga yang duduk di dalam konsorsium itu. Tapi kalau merujuk kepada MOU ya. kan KONI pelaksana dari konsorsium swasta. Konsorsium yang tanda tangan pada waktu tanda tangan terima uang dari itu atas nama siapa? Konsorsium. Atas nama konsorsium berarti ya Pak ya? Konsorsium kan? Oke, tagih konsorsium. KONI juga ditagih dong. Bukan hanya PT Tata Insani. Bukan Tata Insani Mukti, bukan Tata Insani Mukti aja. Tagih dong KONI. Menpora juga ditagih dong. Ya, berarti untuk kelebihan dana yang ada dari 156 dikurangi 105 yang 35 sama 70 sebetulnya Pak Bambang dengan Bapak bisa nagih Tata Insani dan lain-lain. Iya. Malah punya tagihan ya Pak ya berarti ya? Iya. Apakah saya nagih kalau kita nggak dibangunin? Berarti Kalau kalau kita dibangunin kalau cara tagihan ada pemerintah ini dibayar malah jadi nggak adil ya Pak ya malahan berarti ya? Iya. Karena harus melihat fakta yang gitu menurut Bapak gitu ya Pak ya? Oke. Jadi kenapa diungkit-ungkit lagi gitu? terus mau Bapak apa Pak di tahun ini ada pengungkitan kembali terkait dengan SEA Games dan sebagainya dan Bapak juga sebagai pelaku sejarah terlibat. Endingnya Bapak pengen bagaimana? Udah ini win-win solution gitu loh. Persoalan kita sudah banyak, bukan persoalan 35M aja gitu loh. 30M kita juga ngerampok dari negara kok.
dan negara juara ya Pak, Iya. Indonesia ya Pak ya. Oke. Makanya untuk hal ini kan Bapak sebagai pelaku sejarah sangat penting karena apa yang Bapak alami, laksanakan itu kan menjadi informasi yang penting bagi kami. Terus terakhir Pak, kalau kepada orang-orang yang pada waktu itu juga terlibat yang tadi Bapak nyebutkan pada waktu itu Bapak diajaknya oleh Pak Enggar dan sebagainya dan yang lain-lain. Pada waktu itu perannya masing-masing apa sih Pak? Ada yang istilahnya membantu mencari sponsor, ada yang istilahnya mengelola keuangan. Jadi macam-macam kita semuanya mendukung di situ. Dan kita nggak ada yang digaji di situ. Jadi pelaksananya adalah tadi dalam kepanitiaan. Kan Pak Bambang Tri sebagai ketua 3 ya Pak ya dalam kepanitiaannya. Dia juga hanya tahu apa secara administrasi aja ya Pak. Iya. Oke. Berarti harapannya Bapak ini bisa diselesaikan bukan hanya semata-mata secara yuridis yang ada tertulis, tapi juga bisa secara menyeluruh dilihat dari fakta sejarah yang ada, dari politisnya bagaimana, filosofisnya apa, karena ini untuk kepentingan negara ya Pak pada dasarnya ya Pak. Dan sama sekali tidak menikmati uang itu ya Pak ya, baik itu konsorsium PT Tata Insani Mukti maupun Pak Bambang Tri atau Bapak sendiri. Ya, siapa tahu pemerintah lagi ada duit. Jadi yang kita gelontorin untuk acara SEA Games ini dikembalikan kembali sama pemerintah. Nah itu baru saya dapat uang saya lagi gitu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti diberikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan pemerintah juga dengan bijaksana bisa menyikapi ini dengan adil dan bijaksana, objektif, tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya perbagian-bagian, tapi juga bisa melihat apalagi fakta sejarahnya yang terjadi sebenarnya seperti itu ya. Yang jelas Indonesia menjadi juara umum, negara Indonesia harum pada saat itu dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki atlet-atlet yang hebat. Oke, mungkin keterangan Bapak ini menjadi hal yang penting dalam membuka fakta sejarah yang ada terkait SEA Games ke-19 tahun 97. Nanti akan kita lanjutkan lebih lanjut jika ada hal-hal yang mungkin akan membantu kita untuk membuka masalah ini. Oke. Pak Bambang Riyadi Sugomo sebagai ex-ketua harian SEA Games 19 tahun 97, sebagai panitia SEA Games juga, dan sebagai orang yang memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan SEA Games. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Bambang Riyadi Sugomo atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membuka wawasan kita terkait dengan masalah fakta sejarah, khususnya dengan hal yang berkaitan dengan SEA Games ke-19 tahun 97 di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.